Kak, ketemu lagi dengan channel untuk uh, amar ma'ruf media sosial. Karena media sosial kita itu banyak juga yang tidak mendidik para generasi muda kita. Nah, kalau video ini sampai ke tangan Anda, ini adalah berkat sentuhan tangan kreatif guru inovatif nasional, Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah saat ini mengajar di SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi di Jawa Timur. Nah, saudara, jangan lupa klik subscribe dan share kepada teman-teman dan sahabat video ini supaya lebih banyak bermanfaat bagi lebih banyak orang. Nah, kali ini kita berada di episode 20 bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Rahma Kusuma Wardani. Dan itu beliau adalah ahli gizi klinik di Rumah Sakit JIH Jogja International Hospital dan juga RSA Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, dok. Saya Sehat setelah Lebaran, Prof? ya, setelah Lebaran ini kita harus mempersiapkan segala hal, baik dari sisi gizi maupun dari segi kantongnya, dok. Gimana, dok? Gimana, dok? Kalau dari sisi gizi supaya kita tetap sehat pasca Lebaran itu, dok. Iya, iya baik. Seperti yang di episode sebelumnya ya, Prof ya, kita sudah membahas Lebaran itu kan memang momen silaturahmi ya. Ya, Jadi dan silaturahmi ini biasanya diiringi, ya, tidak lengkap kalau tidak ada berbagai makanan ya, Prof. ya, betul. Opor, rendang, sate, kare. Pokoknya makanannya semuanya tuh yang tinggi lemak, tinggi Hmm. karbohidrat. Ya, Biasanya orang juga lupa ada sayur sama buah malah nggak dimakan gitu ya. Nah, ya. biasanya jenis-jenis makanan ini nanti yang akan dapat menyebabkan kondisi-kondisi penyakit seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, atau kalau yang biasanya makannya teratur, kemudian karena kebetulan Lebaran, bahagia, euforia, ketemu sama keluarga, makannya jadi tidak teratur, kena sakit mah juga bisa. Oke, jadi Nah, dok, makan mm-mm, tidak teratur, makan mm-mm, tidak teratur karena keseringan, itu juga mm-mm, bisa mm-mm. memprovokasi mah, dok. Saya Iya, saya mm-mm, kadang-kadang makan apa gitu, tapi saya mm-mm, nggak bisa apa mm-mm, ini ya, itu mm-mm. heartburn gitu. Iya, betul, Prof. Jadi, makannya tidak teratur dan yang dikonsumsi kebetulan yang memang membuat lambungnya menjadi tidak nyaman atau merangsang asam lambungnya untuk muncul gitu ya, Prof. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal yang tadi saya sampaikan, jadi setelah Lebaran ini kita atur lagi pola makannya ya, Prof ya, supaya kita Ya, tetap sehat ya. Jadi yang pertama itu tadi kita atur kembali porsi makannya. Kalau kemarin waktu Lebaran gitu ya, kita makan eh, sesuka hati lah ya. hmm, Lapar ya, makan, sudah tersedia berbagai macam makanan, kita cobain semuanya, silaturahmi ke tempat keluarga atau sanak saudara gitu ya. Kemudian kita disuguhi makanan, kita makan semuanya, ya sudah tidak apa-apa. Kan momen ya, Prof ya, momen ya. Lebaran. Nah, Tahun sekali, sekarang, dok. ya, karena kalau sekarang lebarannya sudah selesai, nah kita atur kembali. Makannya teratur, diatur kembali waktunya, diatur kembali jumlahnya. Kemudian mulai lagi perbanyak sayur dan buah ya untuk membantu memperbaiki pencernaan. Kemudian kalau kemarin kita banyak makan daging-dagingan ya Prof ya, Ya, ini kita kembali ganti dengan ikan yang lebih bagus untuk asam lemaknya. Karena kalau ikan kan tinggi asam lemak yang baik ya. ya, Kemudian kalau kemarin kita sudah banyak makan makanan manis, minum minuman manis gitu ya. ya, Biasanya kan kalau waktu Lebaran kan semua minuman ya Prof ya, minuman ya, ya. bersoda, sirup, semuanya keluar gitu ya Prof. Itu mulai dihentikan. Perbanyak minum air putihnya.
Kalau kemarin biasanya banyak makan makanan manis, kalau misalnya, aduh kemarin kok banyak makan manis, sekarang pingin manis ganti sama buah itu tadi ya. Ya, Kemudian, hindari makanan-makanan cepat saji atau junk food, atau ya. makanan-makanan tinggi lemak ya. Karena Hmm. kemarin kita sudah banyak makan makanan yang berlemak, tinggi lemak. Nah, kita mulai kembali nih, pilih makan makanan yang lebih sehat, gitu Ya, dok, Prof. Mhm, maaf mhm, dok, saya menyela dok. mhm, Lemak, lemak baik di mhm. ikan. Itu pokoknya yang lemak ada di ikan itu nggak usah diragukan dok. Adalah Iya Prof. karena Mhm. saya kalau di rumah makan Jepang, tuh, saya suka makan sashimi ya itu. Oh Kalau ya, ditawari ya, salmon belly, iya, bagian perutnya itu kan perut ya. banyak lemaknya. Iya betul, Nggak usah iya. diragukan ya, itu Tidak lemak. usah diragukan, Prof. Apalagi ikan salmon, ikan tuna, itu memang tinggi lemak baiknya ya. Nah, cuma ikan lokal pun juga bisa, Prof. Jadi kita tidak harus, oh yang tinggi lemak, ikan salmon, import gitu, enggak. Ya, Jadi kalau yang versi lokalnya, Prof, ikan lele, ikan ya. belana, ikan gabus, ikan bandeng, itu semuanya juga bagus. Itu semuanya tinggi lemak baik ya, Ya, asam dan lemak bahkan omega 3, omega ya, 6. Mhm, kan ikan kecil itu kan juga mengandung omega 3 juga dok, seperti mhm. water itu. Bisa Iya, nggak? iya Prof. Jadi semuanya sebetulnya semua bisa dikatakan semua ikan itu mengandung asam lemak baik. Hanya saja memang kadarnya mungkin berbeda-beda ya Prof ya. Tapi tetap jauh lebih baik sebetulnya untuk kandungan asam lemaknya dibandingkan dengan jenis protein hewani yang lain, Oh seperti ya, itu. saya Mhm, kira ikan lokal itu juga ada keunggulannya dok, karena mereka iya. tidak dibekukan. Kalau Ah, iya. misalnya Grameh itu di supermarket itu masih Iya, hidup-hidup. Nah, kalau iya sekarang kan betul. sudah mati berkali-kali sebetulnya dari Mati Indonesia berkali-kali. dibekukan ke pindah pelabuhan dan sebagainya. Apakah wah, ikan-ikan beku itu memang masih kandungan vitaminnya masih hebat nggak dok? Mhm. Nah, ini sebenarnya tergantung dari cara penyimpanannya ya, Prof, ya. Ya, Karena ya namanya untuk makanan diawetkan ya istilahnya kan sebetulnya ya, Prof, ya. Tergantung nanti apakah mereka memang diawetkan betul dalam kondisi segar. Jadi misalnya, ditangkap, dipotong gitu ya, Prof, ya, kemudian langsung di-freezer, langsung dibekukan, atau masih ada katakanlah mungkin agak lama nunggu baru dibekukan, nah itu. Kalau misalnya langsung dibekukan, pastinya dia masih fresh, tidak apa-apa. Nah, cuma untuk proses yang ini yang kadang kita nggak tahu ya, Prof, ya. Mhm. Jadi sebetulnya kalau ikan segar yang kita memang tahu, oh iya ini ikannya masih hidup, terus kita beli, itu sebetulnya lebih bagus. ya, ya. Oke. Mhm. Ya, apalagi dok setelah Lebaran ini? Mhm. Nah, jangan lupa kalau kemarin setelah lebaran, saat lebaran kita biasanya banyak bermalas-malasan ya, Prof, ya. Nah, Ya. mulai lakukan lagi olahraga, latihan fisiknya, aktivitas fisiknya ditingkatkan lagi. Untuk apa? Membakar lemak-lemak yang kemarin menumpuk itu, Prof. Ya, Ya, ini juga salah satu cara biar tetap langsing ya, Prof, ya. ya, vaksin itu harganya mahal dok sekarang. Loh, sebetulnya Prof, kalau sekarang itu, eee, dibandingkan mengobati penyakit loh ya, Prof, ya. Ya, Untuk pengobatan diabetes, pengobatan hipertensi, pengobatan kolesterol, kadang kan sebetulnya itu kan butuh waktu yang lama ya, Prof, ya, jangka ya. panjang lah. Apalagi seperti diabetes itu kan termasuk penyakit yang bisa dikatakan tidak bisa disembuhkan, Hmm, tapi bisa dikendalikan kan. Nah, ya. bagi orang-orang yang mengalami obesitas atau mungkin tidak obesitas, tapi ada faktor resiko untuk mengalami kondisi tersebut, dengan menjaga pola makan itu sebetulnya jauh lebih murah, Prof. Ya, ya, Iya, itu jauh-jauh lebih murah. ya, Sekarang trennya dari perusahaan-perusahaan besar gitu biasanya kalau karyawannya sudah mengalami obesitas, walaupun belum mengalami gejala-gejala penyakit metabolik seperti diabetes dan hipertensi itu, mereka sudah dikonsulkan, Prof, hmm, untuk program penurunan berat badan. Ya,
Ya, ya, ya, ya. Ya, karena kalau secara kos betulnya lebih murah ya, Prof ya. Ya, karena ya, perusahaan juga concern supaya Iya, dia tetap sehat, tetap betul, lincah. betul, Kalau betul. obesitas saya kira nggak Mm-mm, lincah juga orang dok gitu. mm-mm. Dan apa lututnya dan sebagainya itu kan Iya, persoalan ya. Dan mm-mm, oleh karena itu saudara-saudara perhatikan pesan dokter Rahman ini. Jadi mm. olahraga itu sangat Iya, penting. iya, Tapi betul. ibu-ibu itu kadang-kadang kalau bilang olahraga itu kan selalu ngomong, saya sudah ngepes, sudah cuci turun tangga. Itu kan belum olahraga dok sebetulnya. Belum, betul. Jadi kalau yang kita lakukan sehari-hari itu kita bisa katakan sebagai aktivitas fisik. Sementara kalau untuk olahraga sendiri itu kan definisinya kita melakukan suatu gerakan tertentu dengan ritme tertentu dalam durasi waktu tertentu. Ya, Jadi ya, misalnya yang paling sederhana saja Prof, jalan kaki. Kita ya, jalan, tapi kan kita dengan gerakan tertentu, dengan ritme tertentu, kita tetapkan misalnya saya mau jalan 30 menit misalnya. ya, Nah, itu kita betul-betul usahakan non-stop 30 menit. ya. Jadi bukan jalan kaki ke warung gitu beli apa kan saya sudah jalan kaki ya betul sih tapi belum olahraga kalau Ya, itu. ya, ya, ya. Sangat random itu. Iya Prof. Ya, Tapi tetap istilahnya walaupun mungkin belum bisa olahraga tapi tetap melakukan aktivitas di rumah, tidak hanya duduk nonton TV atau tiduran itu masih tetap lebih baik Prof. Ya, kalau- apalagi ya. kalau ditambah dengan olahraga. Wah, itu super sekali itu. Jadi kalau aktivitas di rumah itu lebih baik, dok. Ya, anu istilahnya lebih baik walaupun belum baik kan gitu. Iya, lebih baik dibandingkan kalau tidak sama sekali, Prof. Ya, ya, ya. Oke lah. Baiklah, Iya. Dok. Saya kira ini sudah ada banyak apa nasihat. Kecuali dokter punya nasihat terakhir sebelum kita kepada Ah ya, baik. Jadi kesimpulannya tadi setelah Lebaran ini selain kembali ke fitri, kembali ke suci hati kita, jangan lupa untuk pola makannya kita kembali ke pola makan yang sehat ya, karena sebelumnya kita sudah banyak konsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak, tinggi karbohidrat. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa lebih bagus lagi kalau kita kontrol kita evaluasi kondisi ya. tubuh kita. Lakukan pemeriksaan laboratorium untuk kondisi gula darah kita, kolesterol kita, asam urat, fungsi ginjal. Lebih bagus lagi, lebih lengkap bisa melakukan medical check up ya, Prof ya. Ya, ya, ya. Saya juga berpikiran begitu, Dok. Setelah Iya, Prof. puasa, setelah puasa habis Lebaran ini saya berencana medical check up supaya Siap, Prof. ya supaya pede. Saudara Iya, betul. kan, kan punya langganan resto baru yang apa menunya itu apa daging ya. Kalau itu Hmm. eh, setelah makan itu medical check up baik itu ya sesekali sebulan sekali bolehlah diulang. Oh iya, Prof. Lebih mantep gitu ya, Prof Ya, ya. ya. Walaupun saya juga tetap memeriksa diri saya dengan apa sederhana itu untuk kolesterol gula Mm-mm. dan asam urat. Baiklah dok, Baik. terima kasih dok ya dan tausiahnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Memang Amin. bermanfaat. Kalau tausiahnya bermanfaat, tapi masalahnya orang-orang kadang-kadang itu tidak atau malas mencari informasi. Mudah-mudahan Hmm. eh, banyak orang membaca, melihat informasi ini sehingga kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Terima kasih, ketemu lagi minggu depan, Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.